Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, Saudara Direktur Utama Pertamina Holding bersama para direksinya dan para direksi subholding. Pertama tentu saya juga akan konsisten dengan apa yang saya sampaikan dalam rapat bersama Menteri BUMN bahwa sebaiknya dalam perjalanan kurun waktu tertentu maka subholding mulai dievaluasi. Apakah keefektifan pelaksanaan subholding dibanding dengan dulu Pertamina sebagai satu kesatuan holding yang seluruhnya dilaksanakan di holding. Ini juga penting dan saya kira mungkin untuk benchmark Bu Nike juga bisa melakukan evaluasi internalnya. Apakah dengan subholding ini lebih baik ataukah lebih baik dulu Pertamina yang powerful dalam satu atap bisa melaksanakan berbagai kebijakan negara. Karena Pertamina sebagai perusahaan negara sampai saat ini memang yang ditugasi untuk menjaga ketahanan energi dan bahkan penugasan kedaulatan energi. Yang kedua, saya memberikan apresiasi, saya sudah membaca artikelnya bahwa kesiapan Idul Fitri, menghadapi Lebaran Idul Fitri ini tentu dari tahun ke tahun semakin baik, semakin terencana, semakin dipersiapkan dengan baik. Jadi saya juga mengamati dari tahun ke tahun, dulu tidak pernah ada armada jemput, sekarang sudah ada dengan motor-motor yang dipersiapkan, kemudian stok yang cukup tentu untuk mempersiapkan kebutuhan yang demand-nya pada saat tertentu sangat tinggi, kemudian juga dipersiapkan mana yang tentu ini pengguna subsidi, mana yang non subsidi. Dan sekali lagi saya sebagai bagian tugas konstitusional pengawasan, terima kasih karena semakin baik di dalam menjalankan kesiapan menjelang Lebaran. Secara umum, saya juga ingin mengomentari terkait dengan keterkaitan seluruh subholding, bahwa eksistensi dan keberadaan Patraniaga juga tidak bisa dipisahkan sebetulnya dari keberadaan kilang. Kalau kilangnya cukup, Patraniaga juga stoknya cukup. Bahkan kalau tidak cukup, ya harus dibantu baik crude oil maupun BBM yang siap pergunakan oleh subholding shipping. Itu juga harus siap. Artinya, apakah tangan direktur utama atau direksi lainnya cukup mampu? Direktur utama atau wakil dirut lah gitu ya, cukup mampu ini untuk bisa mengkoordinasikan seluruhnya dengan komposisi yang sekarang ada. Dan saya justru melihat itu hanya satu, memang titik kelemahan itu adalah dalam pengawasan. Karena memang tidak seluruhnya SPBU yang memiliki merek Pertamina itu dimiliki langsung oleh Pertamina, tetapi dimiliki oleh pengusaha-pengusaha lain yang tentu menggunakan kemitraan dengan Pertamina. Oleh karenanya dalam pengawasan ini menurut saya memang penting Satgas ini lebih efektif untuk bisa memberikan pengawasan yang utuh. Apalagi saya kira sudah benar Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga yang di bawahnya ada Direktorat Metrologi. Jadi Direktorat Metrologi itu di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga. Ini melakukan sweeping, menurut saya ini sudah benar. Karena memang tidak menutup kemungkinan. Dan saya yakin bukan dilakukan oleh SPBU yang murni milik Pertamina. Tetapi ini yang bermitra ini, yang menurut saya memang sistem pengawasannya juga harus lebih diperketat. Bahkan kalau ada sistem pengawasan secara digital, tentu ini yang diharapkan bisa terdeteksi secara digital.
Jadi Pak Arifah mungkin ke depan harus bisa merencanakan bagaimana digitalisasi sistem pengawasan penyaluran BBM di setiap SPBU terhadap keakuratan ukuran. Kan kalau mulai dari nol, pasti itu udah standar banget gitu. Bahkan saya berumah tangga juga seperti SPBU, dimulai dari nol gitu ya. Ini kalau bisa dilakukan menurut saya akan mengurangi tingkat tadi pelanggaran-pelanggaran terhadap mereka yang mengambil untung secara mikro, mengambil untung secara sepihak. Yang ke depan menurut saya tolong dikembangkan, bisa kok gitu. Hal-hal lain bisa gitu. Dan digitalisasi saya kira ke depan juga ini menjadi kecenderungan bisa dipergunakan di seluruh direktoratnya. Memulainya kan dulu Bu Nike masih menjadi direktur SDM umum dulu, membangun pusat data informasi di Pertamina. Saya kira saya melihat pada waktu itu melakukan sidak dan terus diperbaiki. Mudah-mudahan sekarang teknologinya semakin canggih dan semakin mudah mengawasi. Nah, kalau digitalisasinya semakin efektif, tentu juga akan semakin efisien. Kalau semakin efisien, insya Allah akan semakin memberikan keuntungan. Yang terakhir, untuk Pertamina memang tidak mudah mengurus ketersediaan BBM di seluruh tanah air, utamanya di Indonesia, karena bagaimanapun dengan negara kepulauan terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai belahan pulau-pulau kecil, dan tentu menjadi tugas Pertamina bukan hanya untuk mendistribusikan, tetapi juga untuk menciptakan satu harga. Ini tidak mudah. Jadi sebetulnya sudah kerja keras Pertamina ini, gitu ya. Sudah kerja keras dan tidak mudah, memang tidak mudah. Gitu. Tetapi untuk bisa membantu kemudahan apa coba? Sampaikan. Mungkin dalam kurun waktu ya 5 tahun ke depan, karena kita akan mengakhiri pemerintahan ini yang 5 tahun ke belakang, dan kita akan menghadapi pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan disinilah perlunya direksi membuat sebuah blueprint bahwa untuk 5 tahun ke depan dalam mempertahankan ketahanan energinya, mempersiapkan berbagai event penting yang itu tidak boleh kekurangan energi, kekurangan BBM, dan pada saat yang sama juga harus membangun kedaulatan melalui hulu energinya, gitu ya, melalui Pertamina Hulu. Saya kira dibuat 5 tahun ke depan, Bu. Dan apa yang menjadi kendala? Nah, ini yang semestinya muncul di sini, sehingga keputusan-keputusan politik yang lahir di DPR bukan hanya mengawasi perjalanannya Ibu, gitu. Bukan hanya mengawasi perjalanannya Pertamina, tetapi juga mendiskusikan apa yang ke depan akan bisa menjadi lebih baik bagi Pertamina. Bahwasanya memang Pertamina ada kekurangan, yes. Bahwasanya pengawasan masih banyak pelanggaran-pelanggarannya, betul. Tetapi apa yang harus dilakukan ke depan, menurut saya ini biasanya kan menjadi kebiasaan Bu Nike nih. Nah, jadi hari ini saya tadi bolak-balik apa ya ke depan, kok belum muncul. Biasanya Bu Nike itu mempresentasikan apa yang dilakukan, yang sedang dilakukan, dan apa yang ke depan. Kan biasanya itu. Dulu armada semut yang direncanakan, bagaimana ini keberlanjutannya? Bagaimana dengan gasifikasi dari batu bara yang akan dibuat menjadi liquid gas? Bagaimana ini keberlanjutannya? Kan ini nggak pernah bunyi lagi nih, gitu Bu. Saya kira ini yang bisa ke depan mungkin dilakukan. Dan Jargas, saya setuju, ini harus menjadi lini bisnis utama juga ke depan. Dengan based on-nya, ya bisa saja nanti dengan LNG bisa gitu ya. Karena ini bisa, kalau LNG kan bisa ditempatkan di mana saja gitu. Atau melalui jalur pipa. Bahkan dulu saya pernah menantang Ibu, bagaimana kalau ke depan Ibu bisa melakukan distribusi minyak dan gas ini melalui pemipaan di seluruh jaringan Nusantara. Mungkin untuk uji coba Jawa lah yang satu hamparan, Jawa, DKI, Banten, atau Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan DKI. Itu kan bisa, sehingga di jalan raya tidak juga dipenuhi oleh
tangki-tangki yang mendistribusikan BBM. Apakah ini juga sudah dilakukan? Atau mungkin lebih khusus, karena Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta sudah ditetapkan tadi di paripurna, ke depan kawasan aglomerasi menjadi target pengembangan Pertamina dengan melakukan pemipaan pada setiap SPBU misalkan. Kan ini kan bagus banget gitu. Nah, keputusan politiknya apa di DPR yang bisa kita lakukan? Butuh misalkan tambahan modalkah, atau butuh membuat konsorsium dengan mana? Silahkan. Ini yang tentu semestinya secara politik menjadi keputusan yang ke depan menjadi bagian penting pengembangan Pertamina. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.